Selamat malam, Oma, Opa, Ibu, Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama edisi hari Selasa 15 Oktober 2024. Perkenalkan, saya Ibu Pratiwi Endang Wahyu Widayati, anggota PKLU GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Sebelum kita membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami memasuki istirahat kami malam ini, kami hendak membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti maksud-Mu, dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabarlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 8 dan ayat 9. Saya akan membaca menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Kejadian pasal 12 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Setelah itu, Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negev. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Renungan berdasarkan Sabda Bina Umat GPIB bertemakan Mezbah Tuhan dengan ayat Mas. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat 8 bacaan kita malam ini. Oma, Opa, Ibu, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mezbah adalah tempat persembahan korban yang biasa digunakan oleh bangsa Israel dalam peribadahan mereka. Mezbah juga bertujuan untuk menjadi saksi bahwa Israel taat kepada Allah dan setia menyembahnya. Oleh karena itu, keberadaan mezbah menjadi penting dalam peribadahan orang Israel. Perjalanan Abram ternyata tidak berhenti di Sikem. Dari Sikem, Abram pergi ke daerah pegunungan di sebelah timur Betel. Dan ia mendirikan kemahnya di antara Betel dan Ai. Di situ tampak bahwa Abram bukan penduduk setempat, karena ia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Orang yang mendirikan kemah biasanya seorang pengembara, pedagang, atau perantau. Selanjutnya, Abram juga mendirikan mezbah bagi Tuhan
dan memanggil namanya. Apa yang dilakukan Abram menunjukkan bahwa ia akan mulai beribadah di muka umum. Mendirikan mezbah juga menjadi tanda penyerahan diri Abram dan peribadahannya kepada Tuhan yang telah berkenan menjumpainya. Dengan Abram mendirikan mezbah, mau menunjukkan secara terbuka bahwa itu adalah tempat beribadah kepada Tuhan. Selain mezbah, tempat peribadahan orang Kanaan pada dewa Baal dan dewa Astarte, telah berdiri juga mezbah tempat peribadahan kepada Tuhan Allah Israel, pemilik dan penguasa tanah Kanaan. Berdasarkan bacaan Alkitab kita, mendirikan mezbah berarti menunjukkan dimulainya peribadahan di muka umum. Mezbah menjadi tempat di mana Tuhan hadir dan berkenan menjumpai umatnya. Dengan adanya mezbah, maka diyakini Tuhan pun hadir di sana dalam peribadahan umatnya. Kita pun adalah mezbah Tuhan, yang dipahami bahwa melalui keberadaan kita Tuhan hadir. Menghadirkan keberadaan Tuhan dalam hidup di dunia berarti menampakkan kasih-Nya, keselamatannya, kehendaknya, dan sebagainya. Mari memfungsikan dengan baik hidup kita sebagai mezbah Tuhan yang menghadirkan Tuhan dengan segala kebaikan dan kehendaknya dalam hidup dengan sesama. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Sebelum kita memasuki pertiduran kita, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk sapaan firman-Mu di malam hari ini. Mampukanlah kami untuk menjadikan hidup kami sebagai mezbah bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, saat kami memasuki jam istirahat kami malam ini, kiranya Engkau berkenan melindungi dan menjagai kami di sepanjang malam ini hingga esok pagi. Atas perkenanan-Mu, kami diperjumpakan kembali dengan hari hidup anugerah-Mu yang baru. Saat ini kami mau berdoa untuk Dewan PKLU GPIB dengan segala program yang telah dicanangkan, terkhusus program SPMAB. Kiranya Engkau memberkati setiap insan yang terlibat di dalamnya, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Berilah kesehatan dan kekuatan bagi kami, kaum lanjut usia, dalam kami menikmati hari hidup anugerah-Mu. Berkatilah gereja Protestan di Indonesia bagian Barat untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tak lupa kami berdoa untuk pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru, agar mereka juga Tuhan pimpin dalam menjalankan roda pemerintahan dengan sungguh-sungguh takut akan Engkau. Ya Bapa, ampunilah keberdosaan kami, dan dengarlah doa kami ini yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di muka bumi seperti di surga.
berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma, opa, ibu bapak yang terkasih, demikian program SPMAB malam ini. Dirgahayu PKLU GPIB yang ke-14. Salam PKLU, segar dan hijau. Tuhan Yesus memberkati.